Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topical map ya. Bagaimana cara membuat topical map dan juga contohnya bagaimana dan juga bagaimana cara memprioritaskan artikel mana yang harus ditulis terlebih dahulu dari topical map Anda ya. Jadi ini adalah bagian dari pembahasan semantic SEO yang seperti ini ya. Ini yang videonya atau resource-nya bisa Anda cek di deskripsi ya. Jadi ada banyak sekali yang saya bahas. Cuma hari ini saya akan bahas tentang topical map ya di sini. Nah, topic map itu apa? Topic map adalah peta topik ya, peta topik untuk website Anda ya. Jadi peta di mana isinya adalah topik-topik yang topik apa saja yang harus Anda bahas di website Anda untuk menjadi topical authority di topik yang Anda target ya. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Ini ya, ini adalah cara membuatnya. Silakan resource ada di deskripsi, silakan misalkan Anda cek. Terima kasih. Jadi cara membahas topik map dan juga prioritasnya ya. Nah, bagaimana cara membuat topical map? Jadi topical map itu bisa dibuat yang pertama itu harus berdasarkan ya, pemilihannya itu harus berdasarkan dengan produknya. Harus didasarkan pada produk. Atau barang yang dijual ya, atau cara monetis Anda. Kalau misalkan Anda monetisnya itu dengan misalkan di sini ya, saya menggunakan contoh obat kutu rambut ya. Misalkan Anda jualan shampoo untuk kutu rambut, Anda pemilihan topiknya itu harus sesuai dengan itu ya, dan juga yang kontennya itu bisa Anda juali menggunakan produk Anda. Kalau misalkan kontennya nggak bisa Anda monetize dengan produk Anda, ya jangan menggunakan topik itu ya. Jadi didasarkan pada produk yang dijual. Jadi topiknya itu harus bisa untuk menjual produk Anda. Itu adalah patokan utama untuk pembuatan topical map. Nah, untuk metode pembuatannya Anda bisa menggunakan yang namanya query semantic ya. Query semantic itu Anda mencari query atau keyword di keyword tool seperti SEMrush, Ahrefs dan lain-lain. Juga menggunakan tool lain misalkan seperti Google Autocomplete, Google Suggest, kemudian ada Google People Also Ask misalkan, juga bisa orang juga mencari yang ada di bawah itu ya. Ada juga bisa cari di misalkan YouTube autocomplete ya kan, di mana-mana bisa ya. Yang menggunakan search engine misalkan. Nah, itu Anda bisa cari, ambil semuanya, nanti Anda bisa kategorikan seperti ini ya. Itu yang query semantic. Yang selanjutnya adalah menggunakan lexical semantic ya. Lexical semantic. Lexical semantic. Nah, lexical semantic seperti ini ya. Ada persamaan kata, misalkan kutu rambut itu tumo misalkan ya kan. Lawan katanya apa itu nggak perlu ya, karena ini nggak, kalau nggak relevan nggak usah dimasukkan ya. Misalkan ini nggak relevan, misalkan nggak usah dimasukkan, nggak usah dimasukkan. Nah, holonym misalkan, ini juga bisa. Holonym itu kesatuan dari bagian. Misalkan kutu rambut itu bagian dari masalah rambut ya kan. Tapi karena ini nggak terlalu apa namanya, kurang apa namanya, pas ya kan, nggak usah dimasukkan ya. Tapi kalau misalkan produk kutu rambut, ya misalkan ini ya, Peditok itu adalah produk kutu rambut. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah yang namanya holonym ya. Tapi biasanya yang kita gunakan adalah meronim ya. Meronim itu satu bagian dari kesatuan. Misalkan produk rambut itu ada HK, Peditox, ada apa lagi ya kan? Ada produk A ya kan, produk B. Nah, ini namanya adalah menggunakan meronim ya di lexical semantik. Cara mencarinya bagaimana? Ya cara di itu ya, di produknya ya. Misalkan Anda bahas produk, ya Anda bisa cari di misalkan di Tokopedia atau lain-lain ya. Kemudian taksonomi dan juga taksonomi atas hipernim, taksonomi bawah hipernim ya. Tapi kebanyakan kami menggunakan yang namanya ini ya, satu bagian dari kesatuan dan juga query semantic. Ini yang paling sering digunakan. Dan juga bisa juga menggunakan authority hacking, yaitu Anda mencontek dari kompetitor Anda ya. Anda cek sitemapnya kompetitor Anda, misalkan di kutu rambut yang sama, Anda cek, Anda bisa ambil. Nah, itu ya untuk metodenya, topical map. Nah, kita langsung ke itunya ya, ke contohnya ya. Ini adalah contoh topical map untuk produk kutu rambut ya. Jadi ini produk utamanya adalah shampoo anti kutu. Nah, produk utamanya adalah shampoo anti kutu rambut. Ketika membuat topical map, itu saya ingin websitenya itu menjadi authority di kutu rambut ya. Jadi ada yang namanya core topic, ada juga outer topic. Nah, core topic itu adalah informasi yang bisa kita monetize dengan produk kita. Dan juga outer topic itu
agak susah untuk dimonetis dengan produk kita, tapi ini bisa membantu untuk menaikkan authority di topik tertentu ya. Inilah core topiknya, yaitu kutu rambut. Nah, di core topik pun itu ada beberapa subtopik lagi ya. Misalkan ada deskripsi kutu rambut, mengatasi kutu rambut, dan juga produk kutu rambut. Nah, kalau misalkan seperti ya, jadi ini itu ya, saya pakai query semantik ya. Deskripsinya bagaimana, ini deskripsinya apa, mengatasinya bagaimana, produknya bagaimana. Kemudian saya kategorikan deskripsi itu kutu rambut, misalkan telurnya bagaimana, jenisnya masih hidup, dan lain-lain. Nah, di sini itu ada yang namanya prioritas apa namanya, prioritas topik ya, core topik. Jadi kalau misalkan Anda apa namanya sudah bikin topik map secara lengkap, itu Anda apa namanya cari topik-topik atau utamakan atau prioritaskan untuk membahas topik yang bisa Anda monetize terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena ini nanti akan jadi topik utama website Anda ketika Google crawl di website Anda. Misalkan ya, ini yang paling bisa Anda monetize adalah mengatasi kutu rambut dan juga produk kutu rambut. Ini core topik ya, priority ya. Sedangkan untuk ini terakhir aja, ini ditunda. Jangan ini dulu ya, karena kalau ini dulu nanti apa namanya topik utama website Anda itu akan berubah ya. Jadi ke kutu rambut ya, bukan produk kutu rambut, bukan cara mengatasi kutu rambut ya, seperti itu. Jadi Anda utamakan yang bisa Anda monetize terlebih dahulu dan buat artikel yang benar-benar bagus ya, dengan triple C yang lengkap dan lain-lain. Nah, ini adalah yang paling apa namanya, paling bisa dimonetize ya. Produk kutu rambut ya kan, merek sampo rambut ya, merek sampo rambut itu tadi ada yang namanya tadi apa? Lexical semantik yang ini ya, yang mironim ya, sebuah catatan. Produk merek kutu rambut Anda cari mereknya semuanya kayak gitu ya. Itu namanya lexical semantik ya, yang mironim tadi. Kemudian produk versus kutu rambut juga sama ya. Produk misalkan produk non sampo. Misalkan ada ya, Anda cari di apa namanya di keyword tool juga bisa ya. Mengatasi kutu rambut dengan ini, dengan ini itu kan. Jadi kita harus memprioritaskan yang bisa kita monetize terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu tadi ya. Kemudian untuk pembuatan pencarian keywordnya bisa menggunakan yang namanya Ahref ya. Saya nggak punya Ahref, saya nggak langganan dia. Kita bisa menggunakan apa namanya Google Autocomplete misalkan. Misalkan kutu rambut ya. Mengatasi kutu rambut pada anak secara alami, balita ya kan. Anda tinggal masukkan aja ke sini ya. Misalkan ke sini ada balita ya tadi. Ada balita anak itu kan, balita. Ini kan. Kemudian ada minyak zaitun, anak kecil, dan telurnya secara alami ya kan. Bisa juga obat kutu rambut. Obat kutu rambut selain Peditok di Indomaret, Alfamaret ini masukkan ya. Ini adalah obat kutu rambut produknya ini ya. Kita akan masukkan. Paling ampuh alami di apotek ya. Kita akan cari sini. Sampo rambut, obat rambut alami ya kan. Ini di apa namanya? Di toko. Salah ya. Misalkan di apotek, di Indomaret, di seperti ini ya. Teruskan aja terus kayak itu ya. Anda bisa cari terus. Anda juga bisa cari di Bing misalkan. Bing. Di Bing juga ada. Misalkan Anda juga bisa gunakan ya. Ini misalkan ada mana ya? Bagaimana menggunakan obat kutu rambut? Nah, penggunaan ya. Ini cara menggunakan. Jadi ini Anda bisa cari juga di sini. Bisa ya. Nanti Anda bisa masukkan juga mengatasi kutu rambut. Masukkan di topik web ini gitu kan. Ada juga apotek ya kan, cara menghilangkan dan lain-lain. Ya, jadi itu ya. Terima kasih untuk apa namanya
penjelasannya seperti itu. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar.